Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita hari ini Jumat 15 Oktober 2021 akan mengadakan persekutuan doa GKI Samanhudi dengan tema sesuai dengan buku wasiat, menjalani hidup dengan hikmat Allah. Kita awali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Kidung Jemaat 332. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, syukur, hormat, dan terima kasih kami hantar kehadirat Allah yang sudah memimpin kami sampai pada pertengahan bulan Oktober. Hari ini 15 Oktober. Terima kasih Bapa untuk semua suka duka, tawa dan sedih yang boleh kami alami setiap kali, tidak sendiri, bersama-sama dengan Allah. Juga kalau kami akan membaca bagian dari Ayub, Bapa jugalah yang bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami akan baca, apa yang kami akan dengar dalam perenungan kami boleh memberikan sukacita sekaligus kekuatan dalam iman, menjalani hidup beriman kami. Bapa, doa-doa yang kami juga hantar dan naikkan kepadamu, Bapa juga yang boleh bersama-sama kami. Kami hantar doa kami Bapa dalam satu pengantara kami yang hidup, setia, Yesus Kristus, yang sudah memberikan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh kebenaran itu untuk bekerja di dalam dan bersama kami. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kalau sesuai dengan buku wasiat terambil dari Ayub pasal 37 ayat 1 sampai 24. Tapi karena cukup panjang, saya pikir nasihat Elihu ini kita akan baca dari ayat 14 saja sampai ayat 24. Ayub 37 ayat 14 sampai 24 yang mengatakan demikian. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti Dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangannya?
Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaannya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, ayat yang kita akan renungkan sesuai dengan buku wasiat itu adalah dari pembacaan kita tadi, ayat 24 bagian B yang mengatakan begini. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Saudara, di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita memang ada begitu banyak hikmat manusiawi yang seringkali menyebabkan kita menjadi kecil hati. Contohnya, hikmat manusiawi itu berbagai-bagai. Salah satu contoh adalah perakiraan cuaca. Secara hikmat manusiawi, dari perkiraan cuaca itu boleh banyak yang bisa menjadi takut karena cuacanya begini, cuacanya begitu, dan seterusnya. Nah, saudara, apakah perakiraan cuaca itu, hikmat manusiawi ini bisa diandalkan? Ada banyak hal yang memang bisa terjadi, saudara. Tapi ada banyak hal juga perakiraan cuaca itu tidak terwujud dan terjadi. Itu sebabnya kita harus sungguh bijaksana dalam perjalanan hidup ini. Bukan cuma itu, saudara, banyak hal yang lainnya. Maka kita boleh bersama-sama memberikan perhatian kita dalam menjalani hidup ini bukan berdasarkan hikmat-hikmat manusiawi. Bahkan hikmat kita sendiri. Apa yang dikatakan oleh Elihu, sahabat dari Ayub, dalam nasihatnya, dalam bagian yang kita baca tadi, bahwa ada awan-awan yang menutupi matahari. Tapi ternyata mendung itu kemudian dihapuskan oleh angin. Apa yang terjadi? Matahari muncul lagi. Maka diberitahukan kepada umat manusia bahwa yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Allah meliputi dalam kemahakuasaannya itu seluruh alam semesta. Ia yang membuatnya, ia juga yang berkuasa untuk mengadakannya. Banyak hal dalam kehidupan umat manusia ini. Itu sebabnya, saudara, dalam perjalanan kita jangan didasarkan pada diri kita sendiri atau bahkan dengan hikmat manusiawi. Tapi kita diajak oleh Elihu ini, yaitu
justru berdasarkan pada kemahakuasaan dan keadilan Allah yang memang tak tertandingi. Itu sebabnya Elihu mengatakan, setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya, tidak digubris oleh Allah. Karena hikmat manusiawi itu bisa tidak terjadi. Hikmat manusiawi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi ternyata beda dengan pertimbangan Allah. Allah senantiasa ajaib dan berkuasa. Pada saat Musa harus menghadapi di belakang umat yang dipimpinnya adalah pasukan dari Mesir, di depan ada laut Teberau yang bergelombang, dan Allah ternyata tidak mengangkat umat perjanjian itu dari pergumulan terjepitnya di depan samudera, di belakang pasukan Firaun itu. Allah kemudian memberikan jalan keluar, yaitu jalan tembus melalui laut itu yang kemudian dapat dijalani oleh umat Israel. Secara hikmat manusiawi tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah senantiasa ada kuasa, ada kemuliaan, ada kebenaran Allah yang memimpin kehidupan umat manusia. Nah, maka saudaraku di dalam Tuhan, biarlah apa yang boleh kita miliki dalam hikmat, kita berterima kasih pada Tuhan atas hikmat yang Tuhan berikan. Tapi kita tidak berdasarkan pada hikmat manusiawi, tapi kita boleh menjalani hidup ini berdasarkan hikmat Allah sendiri yang melampaui segala hikmat manusiawi. Saudara, bergantunglah, bersandarlah pada hikmat Allah sendiri, khususnya hikmat di atas segala hikmat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang sudah menyertai kita, menyelamatkan kita, menjadi penolong, penebus, dan pembenar kita, yang sudah memberikan pada kita juga pimpinan Roh Kudus-Nya dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak pernah sendirian, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Mari, dengan tekad kita jalani hidup dengan hikmat Allah yang pasti dan benar, yang mempunyai masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan Allah memberikan jaminan kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Terpuji nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Kita tutup persekutuan doa bagi kita dengan sebuah nyanyian. Kidung Jemaat nomor 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. 2 bait saja dari nyanyian ini, karena bait kedua ada perkataan ini. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapakku, aku anakmu, denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kita hayati lagu Kaulah ya Tuhan surya hidupku, Kidung Jemaat 405 ini. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku,
Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk nasihat Elihu yang disampaikan kepada Ayub yang masih boleh kami baca pergumulan itu, agar kami juga boleh mendasarkan kehidupan kami dalam hikmat Allah sendiri. Terima kasih Bapa, bahwa kalau kami Engkau beri hikmat, manusia lain pun Engkau berikan hikmat, tapi hikmat manusiawi bukan di atas segala-galanya. Bapa, hikmat Allah sendirilah yang boleh menuntun kehidupan kami, khususnya melalui firman kebenaran yang agung dan mulia. Bapa, terima kasih untuk bangsa dan negara kami yang sudah boleh menjalani kehidupan selama 76 tahun dalam kemerdekaan. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan sebagai bangsa yang merdeka, yang mandiri, dan yang berada di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa lain. Biarlah bangsa kami juga boleh mewujudkan perannya dengan sungguh. Bapa, berkati Presiden, Wakil Presiden, semua menteri-menteri sebagai pelaksana dari program-program pemerintah dan bangsa kami. Berkati juga wakil-wakil rakyat kami dengan DPR, DPRD, DPD, dan semua orang yang Kau tunjuk sebagai pimpinan dalam majelis permusyawaratan rakyat. Dan Bapa, ada banyak hal yang menyedihkan hati karena korupsi, kolusi, dan nepotisme masih saja terjadi, entahkah itu di daerah ataupun di pusat. Maka Bapa, berikanlah kesadaran bagi para pejabat untuk sungguh boleh bersih, sungguh boleh takut kepadamu, dan tidak melakukan hal-hal yang menyedihkan dan tercela. Bapa, kami juga membawa dalam doa kami untuk berbagai pergumulan yang masih harus menghadapi COVID-19 yang masih belum selesai. Bapa, biarlah vaksinasi yang terus digalakkan boleh berhasil sampai pada 70 bahkan 90% dari rakyat kami yang boleh menerima vaksinasi itu untuk boleh mengatasi pandemi ini. Bapa, kami juga membawa dalam doa kami untuk semua persiapan-persiapan bagi kebaktian-kebaktian on-site kembali. Beberapa jemaat sudah melakukannya, beberapa gereja juga sudah melaksanakannya. Terima kasih ya Bapa, walaupun masih harus terbatas dan penuh dengan pertimbangan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Bapa juga yang akan menolong semua majelis jemaat yang sudah melaksanakan kebaktian on-site. Bapa, kami juga membawa dalam doa yang masih harus mengadakan kebaktian dan kegiatan-kegiatan on air. Bapa juga yang bersama-sama dengan semua kegiatan umat Tuhan. Bapa, kami juga membawa dalam doa untuk semua persiapan Natal, menutup tahun ini dengan kebaktian akhir tahun dan pembuka tahun 2022. Di dalam Tuhan sendiri semua rencana, baik minggu-minggu Advent maupun juga kebaktian penutup tahun dan pembuka tahun ke dalam tangan Bapa. Bapa, kami juga serahkan semua kegiatan dalam bulan Oktober ini, khususnya bulan keluarga yang juga dirayakan oleh banyak umat Tuhan. Bapa, berkati kami, karena kami hanya dapat pasrah diri kepada hikmat Allah sendiri di atas segala-galanya, dan Kau juga yang tetap bersama kami
memberkati kami umat manusia. Engkau juga menolong mereka yang dalam keadaan sakit. Bapa, beri kekuatan dan sukacita. Obat-obat yang diberikan bagi mereka juga boleh membawa kebaikan untuk menawarkan sakit itu dan menyembuhkan anak-anak Bapa. Beri hikmat kepada para medis, juga dengan dokter, juru rawat yang melayani Bapa, juga dengan semua analis yang ada di laboratorium untuk boleh juga menyeleksi banyak hal yang perlu untuk diteliti. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak membiarkan usaha manusia untuk kebaikan kesehatan tubuh. Bapa berkati semua orang yang boleh bekerja, semua orang yang boleh berkarya, semua keluarga-keluarga anak-anak Bapa. Dan kami pasrah Bapa, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Terimalah doa-doa kami yang lain, yang kami juga sudah hantar ke hadirat Allah. Berkati itu juga untuk dikabulkan sepanjang berkenan kepadamu ya Bapa. Terimalah doa kami, karena kami datang dalam satu pengantara kami yang hidup, setia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah sumber berkat, pertolongan dan penyerta kami. Terima kasih ya Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.